Shalom saudara pendengar, apa kabar Anda hari ini? Harapan saya dari studio Anda semua dalam keadaan sehat. Ya, oke saudara, bersama saya Pendeta Islomanik dalam program Firman hari ini. Kali ini dengan topik Yesus akan datang kembali. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, saya kira ada begitu banyak perbedaan titik pandang dari denominasi gereja tentang kedatangan Yesus kembali. Saya sedang membicarakan tentang gereja yang membicarakan milenium, pengangkatan, penganiayaan. Anda mengetahui semua kata yang berbeda ini yang mereka gunakan untuk mencoba menjelaskan pandangan-pandangan mereka yang berbeda mengenai kehancuran Babel, mengenai Harmagedon, dan mereka mempunyai semua jenis bahasa dan kata yang berbeda dalam penggunaannya. Nah, saudara pendengar, ada 3 pandangan yang berbeda tentang milenium. Memang milenium mempunyai arti 1000 tahun. Nah, ada beberapa orang pandangan yang mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali terjadi sebelum kebangkitan. Itu disebut premilenialisme. Ada kelompok lain yang mengatakan itu akan terjadi setelah kedatangan Yesus Kristus yang kedua, dan Yesus akan memerintah di bumi ini selama 1000 tahun, disebut postmilenialisme. Inilah beberapa perbedaan kepercayaan tentang milenium. Saya tidak akan masuk ke yang lebih detail pada pokok bahasan itu karena saya tidak percaya salah satunya. Jelas ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Tidak peduli pandangan mana yang Anda pegang, tak satu pun yang mempengaruhi keselamatan Anda. Keselamatan Anda tergantung pada apa yang Anda percayai tentang Yesus Kristus. Titik. Apakah Ia juru selamat pribadi Anda yang mengangkut semua dosa Anda? Mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, mempunyai persekutuan dengannya serta melayaninya, itulah yang menyelamatkan Anda. Tidak peduli bagaimana Anda menerjemahkan Alkitab. Saya hari ini hanya berbagi dengan Anda pendapat saya mengenai beberapa hal ini. Nah, saya mengacu pada kebangkitan pertama dan kedua. Sekarang banyak orang Kristen yang membahas mengenai hal ini. Mereka pikir ini merupakan hal yang amat penting. Saya pikir ini tidak penting sama sekali. Apa yang ingin sekedar dikatakan pertama-tama, si ini dan si itu akan bangkit dari kematian. Baiklah. Dan kemudian si anu dan si itu akan bangkit dari kematian. Oke. Bagi saya tidak masalah apakah itu terjadinya 10 menit atau 10 jam atau 10 tahun. Allah menangani kebangkitan. Saya tidak ingin membuang waktu bahkan 10 menit saja untuk mendiskusikan apa artinya antara kebangkitan pertama dan kedua. Intinya adalah Allah membangkitkan semua orang mati dan mereka semua akan berdiri di hadapannya. Sekarang, ambillah kata pengangkatan. Beberapa orang begitu tertarik dengan pengangkatan. Mereka mengatakan akan ada suatu periode waktu di mana Allah akan mengambil gerejanya, yaitu mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mereka akan naik ke surga dan Allah akan melindungi mereka sehingga mereka tidak akan menghadapi tribulasi atau kesulitan besar. Saya sama sekali tidak melihat hal ini dalam Alkitab. Saya tidak setuju dengan pandangan tersebut. Saya pikir ini semacam kekonyolan karena Allah memperingatkan umatnya. Anda akan menghadapi tribulasi. Saya yakin sekarang Anda melihat mereka mempelajari kitab Daniel. Mereka banyak memperoleh ini dari Daniel 70 minggu dan sebagainya. Yang seharusnya terjadi 490 tahun. Dan mereka mencoba menariknya keluar menjadi tentang kapan itu akan terjadi dan sebagainya. Saya pikir itu semua sungguh-sungguh tidak masuk akal. Saya yakin tribulasi gereja itu sekarang, saat ini kita melihat penganiayaan, kita melihat saat ini orang murtad,
disebut sebagai kemurtadan dari gereja Kristen. Faktanya di Amerika, 3 tahun terakhir ini, kita telah menyaksikan 3 orang yang kuat yang memproklamasikan dan memberitakan tentang Yesus Kristus telah menyangkali imannya. Sekarang mereka telah murtad. Mereka telah berkata, kami tidak percaya Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Itu hanyalah sebuah kemungkinan. Jika Anda menyangkali Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat Anda bukanlah orang Kristen. Sesederhana itu. Anda tahu, semua hal ini berkaitan dengan kedatangan Yesus Kristus. Hari penghakiman atau hari besar murka Allah sebagaimana sering disebut dalam Alkitab, atau kedatangan Kristus, itu berkenan dengan kematian. Kematian sesungguhnya cukup sederhana menjelaskannya. Tidak banyak hal yang membingungkan mengenai kematian. Ada kematian fisik, yaitu ketika tubuh Anda terpisah dari jiwa Anda. Kita mengetahui hal itu karena tubuh bisa ditaruh di kubur atau dikremasikan dan menjadi abu. Jiwa ada bersama dengan Allah. Nah, orang mulai mendiskusikan apa yang mereka pikirkan terjadi antara waktu kematian dan hari kebangkitan. Ya, yang pertama-tama ini merupakan pertanyaan yang berlebihan. Tidaklah masuk akal menanyakan hal tersebut, dan Anda harus menolong orang-orang percaya yang sedang tersandung karena mencari cara memikirkan mengenai hal tersebut agar mereka memahami bahwa pada Tuhan tidak ada waktu seperti yang dalam pemahaman kita. Tidak ada waktu dengan Allah. Ia tidak sedang bertanya-tanya juga. Saya heran, apa yang akan saya lakukan dengan orang yang mati ini sampai hari penghakiman? Semua ia urus, semua ia selesaikan. Kita tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Kita tinggalkan hal-hal tersebut dalam tangan Allah dan berhentilah berusaha menggambarkan dengan otak manusia yang tidak bisa membedakan hal-hal tersebut. Kita tidak bisa memahami jalan Allah. Ada kematian fisik, ada kematian rohani, dan itu merupakan hal yang amat serius. Orang bisa hidup secara fisik dan mempunyai tubuh dan jiwa yang utuh dan masih utuh secara rohani. Itu artinya tidak percaya. Ketika Alkitab menyatakan seseorang mati secara rohani, itu membicarakan tentang orang yang tidak percaya dan mereka akan mati kekal jika mereka mati secara fisik tanpa Kristus dan pengampunan Kristus. Dan kemudian ada kematian kekal. Anda tahu Alkitab berbicara tentang iblis yang sebenarnya? Ia adalah malaikat yang jatuh karena memberontak melawan Allah. Kita tidak tahu berapa banyak, namun mungkin sepertiga malaikat telah melakukan pemberontakan. Anda tahu, suatu waktu Anda akan dilemparkan ke dalam neraka secara permanen. Di sana akan ada penyiksaan fisik dan penyiksaan rohani. Itu akan menjadi terus-menerus secara kekal. Di sana tidak akan ada sukacita, tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan ada jeda dari depresi. Artinya Anda akan terus berada dalam depresi dan penghujatan total dari mereka yang dipenjarakan di neraka bersama dengan iblis. Itulah kematian kekal, saudara. Jadi Anda mengalami kematian fisik di bumi ini dan kemungkinan akan ada orang yang masih hidup di saat kedatangan Kristus. Saya pikir suatu hal yang jelas jika ia akan datang hari ini atau setiap saat sekarang. Ada orang yang masih hidup. Mereka tubuhnya akan langsung diubah menjadi tubuh rohani. Mereka tidak harus mati dulu. Itu yang Alkitab katakan kepada kita. Namun ada kematian fisik sampai masa itu. Ada kematian rohani bagi orang yang tidak percaya. Ada kematian kekal yang adalah neraka dan kutukan bagi mereka yang mati tanpa iman kepada Kristus. Anda tahu? Banyak waktu ketika orang-orang ini sedang membicarakan mengenai Israel. Banyak dari mereka yang membicarakan mengenai bangsa Israel sekarang. Negara yang ada di Timur Tengah. Saya tidak yakin kalau
itu yang Allah maksudkan dengan Israel. Saya pikir Allah tidak sedang membicarakan mengenai suatu bangsa. Saya pikir Allah membicarakan mengenai suatu umat. Di Perjanjian Baru, gereja didefinisikan sebagai Israel rohani. Itu artinya setiap orang yang percaya, setiap orang yang adalah orang Kristen, mereka tidak harus hidup di negara Israel. Saya yakin orang bingung dengan semua ini, seperti sedang membangun ulang bait Allah. Ada beberapa orang berpikir bahwa mereka harus membangun ulang bait Allah secara fisik yang ada di gunung. Bait Allah Gunung Moriah. Saya pikir itu omong kosong, saudara. Saya tidak percaya Allah akan datang dan kemudian berkata, ayo sekarang kita bangun kembali bangunan ini. Saya yakin sudah jelas bahwa itu adalah bait Allah yang dibangun oleh Salomo, dan bahwa sekarang yang disebut bait Allah adalah umatnya, gereja Kristen yang kudus. Saya minta Anda percaya kepada Allah dan keselamatannya melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perbuatanmu. Oh ya, kami datang memujimu. Kau Raja segala raja. Kami datang menyembahmu. Allah yang kami agungkan. Sucikanlah hatiku dengan api rohmu. Kasihmu memenuhi hidupku. Kami beri pujian atas perbuatanmu. Tiada seperti Engkau, setia dan benar. Kami berterima kasih atas ajaranmu. Kami datang memujimu, Raja segala raja. Kami datang menyembahmu, Allah yang kami agungkan. Oh, sucikanlah hatiku dengan api rohmu. Kasihmu memenuhi hidupku. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Saya ulang, SMS ke nomor 081 333 777 386. Dengan senang hati kami akan menjawab setiap respon-respon saudara, pertanyaan saudara, atau pokok-pokok doa yang saudara sampaikan. Kami akan mendoakan. Dan akhirnya saudara, saya Pendeta Eslomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Nyanyikan pujian, kami datang memujimu, Raja segala raja. Sucikanlah hatiku dengan api
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.